Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua yang kami hormati, Ibu dosen pembimbing dan Ibu dosen pengampu, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan proposal penelitian kami. Sebelum itu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok penelitian Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Raida Salma Salsabila dengan NIM D500230041 bersama rekan saya. Hafiz Raka Bidang Utama dengan NIM D500230053. Dan saya Zainal Tarif Amufida dengan NIM D500230081. Rencana penelitian ini kami susun di bawah bimbingan Ibu Eni Erawati STMM. Pada kesempatan hari ini kami akan memaparkan yang berjudul pembuatan biodiesel dari minyak jelantah, minyak kedelai, dan minyak batu padi dengan menggunakan katalis CaO, Fe, NO3, 39H2O berbasis cangkang telur untuk meningkatkan ketahanan energi di Indonesia. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita bedah terlebih dahulu akar permasalahan serta urgensi yang mendasari rencana penelitian ini. Saat ini, Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, sementara produksi minyak bumi terus menurun. Hal ini berdampak pada emisi gas buang meningkat dan ketahanan energi nasional menjadi rapuh. Karena itu, diperlukan energi alternatif yang terbarukan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pada penelitian ini, kami akan mengembangkan biodiesel sebagai solusi. Pada slide ini, kami sajikan data produksi 3 jenis minyak nabati di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2023 berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia. Terlihat bahwa minyak jelantah memiliki volume produksi tertinggi. Ini menunjukkan bahwa limbah minyak jelantah sangat berlimpah dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Minyak kedelai produksinya stabil dan cenderung naik, sehingga tepat jika dialihkan untuk menjadi energi terbarukan. Sementara itu, minyak bekatul padi volumenya paling kecil, tetapi memiliki potensi besar karena merupakan limbah penggilingan padi. Data ini menjadi dasar mengapa penelitian terkait biodiesel berbasis limbah minyak dan katalis cangkang telur ini sangat perlu dilakukan. Biodiesel adalah monoalkyl ester dari minyak nabati atau lemak hewani. Berikut merupakan keunggulan dari biodiesel, yaitu terbarukan, emisi rendah, biodegradable, berbasis limbah, dan nabati. Dibandingkan dengan solar yang tidak terbarukan, memiliki emisi yang tinggi, sulit terurai, dan berbasis minyak bumi. Urgensi penelitian kami yaitu memanfaatkan limbah minyak jelantah, minyak kedelai, dan limbah minyak bekatul padi yang melimpah di Indonesia, serta limbah cangkang telur sebagai katalis heterogen yang murah dan ramah lingkungan. Dengan beberapa tantangan berupa biaya tinggi dan optimasi proses yang kurang maksimal. Pada slide ini, kami merumuskan 4 poin utama masalah yang ingin dipecahkan sekaligus tujuan nyata yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Pertama, terkait pengaruh variabel proses. Kami ingin mengetahui sejauh mana perubahan rasio molar minyak, konsentrasi katalis, serta waktu reaksi mempengaruhi rendemen dan kualitas biodiesel yang dihasilkan. Kedua, mengenai kondisi operasi optimal. Melalui penelitian ini, kami tidak hanya menebak-nebak, melainkan menggunakan metode ilmiah respons surface methodology atau RSM untuk memetakan dan menentukan variabel yang penting agar produksi efisien. Ketiga, perbandingan karakteristik bahan baku. Kami akan menguji dan membandingkan karakteristik biodiesel yang bersumber dari 3 minyak tadi, yaitu minyak jelantah, minyak kedelai, dan minyak bekatul padi. Apakah semuanya sudah memenuhi standar mutu yang berlaku? Dan yang terakhir, kontribusi terhadap energi berkelanjutan. Ujung dari penelitian ini adalah sebuah solusi nyata. Kami ingin mengevaluasi seberapa besar potensi biodiesel berbahan limbah dan sumber pembangkit lokal ini dalam mendukung agenda ketahanan Indonesia secara jangka panjang. Penelitian ini didasarkan pada 4 kajian dalam penelitian sebelumnya, berupa pemanfaatan cangkang telur sebagai kalsium oksida untuk produksi katalis heterogen, modifikasi kalium oksida dengan logam konsisten untuk meningkatkan aktivitas katalis, produksi biodiesel dari minyak jelantah dengan hasil rendemen yang optimal, serta optimasi proses produksi menggunakan RSM.
Namun, masih terdapat research gap dalam penelitian kami, yaitu proses produksi biodiesel dengan membandingkan tiga jenis minyak, memodifikasi kalsium oksida dengan FeNO3 gas HO untuk meningkatkan aktivitas katalis, serta mengoptimasi proses dengan RFM design expert. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan memanfaatkan limbah dan menghasilkan biodiesel berkualitas sebagai energi terbarukan. Selanjutnya yaitu tahap metodologi. Di sini kami akan membaginya menjadi 3 bagian utama, yaitu desain, variasi, dan variabel penelitian. Pertama, desain penelitian. Kami di sini menggunakan 3 bahan baku nabati berupa minyak jelantah, minyak kedelai, dan juga minyak batu padi yang kemudian akan direaksikan dengan katalis berbasis cangkang telur. Proses utamanya kami di sini menggunakan proses transesterifikasi dengan memanfaatkan ultrasonik. Kemudian selanjutnya yaitu proses pemisahan dan pemurnian biodiesel dari gliserol. Lalu diakhiri dengan analisis karakteristik dengan pengujian karakteristik lainnya. Kemudian kedua yaitu variasi penelitian. Untuk mencari kondisi paling optimum dengan metode RSM, kami menguji 3 parameter utama dengan variasi sebagai berikut. Rasio molar minyak dengan metanol 6:1, 8:1, dan 10:1. Selanjutnya yaitu konsentrasi katalis dari konsentrasi 5%, 10%, dan juga 15%. Yang selanjutnya yaitu variasi waktu reaksi dari 60 menit, 120 menit, dan 180 menit. Optimasi kondisi optimum kami di sini menggunakan RSM. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Seluruh variasi tadi bertindak sebagai variabel bebas, yaitu rasio molar minyak terhadap metanol, konsentrasi katalis, dan waktu reaksi. Dengan variabel terikat yaitu rendeman atau yield biodiesel, pengujian seperti densitas, viskositas, titik nyala, titik awan, bilangan asam, kadar air, dan sedimen, beserta uji korosi strip tembaga. Selanjutnya yaitu ada variabel kontrol. Kami menjaga parameter operasional seperti suhu reaksi dan juga daya ultrasonik tetap konstan di setiap pengujian agar data yang diperoleh valid. Selanjutnya yaitu pada slide alat dan prosedur penelitian yang akan kami lakukan selama penelitian berlangsung, yaitu pada tahap pertama, kami akan preparasi cangkang telur dengan mencuci, kemudian di oven di suhu 100 derajat Celcius selama 12 jam, lalu diayak dengan ukuran 100 mesh. Tahap selanjutnya yaitu proses pembuatan CaO dengan kalsinasi 850 derajat Celcius selama 3 jam menggunakan furnace. Kemudian tahap ketiga adalah proses sintesis katalis dengan mencampurkan CaO dengan Fe yang kemudian diaduk selama 5 jam dan di oven, lalu dikalsinasi 800 derajat Celcius selama 5 jam. Kemudian pada tahap keempat merupakan proses transesterifikasi dengan mereaksikan minyak, metanol, dan juga katalis pada suhu 65 derajat Celcius menggunakan sonikator. Tahap selanjutnya adalah proses pemisahan biodiesel dengan gliserol selama 24 jam. Tahap ke-6 adalah proses pemurnian dengan mencuci biodiesel menggunakan aqueous di suhu 60 derajat Celcius. Pada tahap ke-7 adalah pengujian biodiesel dengan pengujian berupa uji densitas, viskositas, titik nyala, titik awan, bilangan asam, kadar air, dan juga uji korosi. Tahap terakhir atau tahap ke-8 adalah analisis optimasi proses menggunakan RSM design expert untuk menentukan kondisi optimum dari produksi biodiesel. Kemudian, pada proses transesterifikasi, kami berjalan melalui 5 tahapan utama. Yang pertama, persiapan bahan, yaitu menyiapkan seluruh komponen sesuai variabel yang ditentukan. Selanjutnya, yaitu aktivasi katalis, dengan mencampur katalis dengan metanol agar reaksinya nanti maksimal. Kemudian, sonikasi, dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mempercepat jalannya reaksi. Selanjutnya, pemisahan, yaitu memisahkan biodiesel dari gliserol berdasarkan perbedaan lapisan densitasnya. Kemudian pemurnian, yaitu tahap akhir untuk mendapatkan produk biodiesel yang bersih dan murni. Secara kimiawi, minyak nabati direaksikannya dengan metanol menggunakan katalis heterogen CaO dari cangkang telur. Tantangan utamanya adalah minyak dan metanol ini tidak saling mencampur. Disinilah peran penting sonikasi, yaitu gelombang ultrasonik menghasilkan efek
kavitasi yang mendispersi kedua cairan menjadi emulsi yang sangat halus. Efeknya, area kontak antar molekul meningkat secara drastis, sehingga reaksi pemutusan rantai trigliserida berjalan jauh lebih cepat dan efisien. Ujung dari reaksi ini mengikuti persamaan kimia, yaitu satu molekul trigliserida dikonversi total menjadi 3 molekul FAME atau biodiesel dengan menyisakan satu molekul gliserol sebagai produk samping yang dipisahkan di tahap akhir berdasarkan perbedaan densitasnya. Selanjutnya yaitu analisis data dengan metode Response Surface Methodology atau RSM dengan Bayesian expert. Untuk pengolahan data ini melalui 5 tahapan utama. Yang pertama, rancangan percobaan. Dengan menyusun matriks uji menggunakan metode Central Composite Design atau CCD dengan 3 faktor dan 3 tingkat perlakuan. Kemudian, analisis ANOVA dengan mengevaluasi signifikansi pengaruh setiap variabel terhadap hasil berdasarkan nilai p-value kurang dari 0,05. Kemudian, pemodelan dan optimasi dengan membangun model matematis untuk memetakan permukaan respon demi mendapatkan kondisi operasi yang paling optimum. Selanjutnya, validasi model dengan melakukan eksperimen konfirmasi ulang pada titik optimum tersebut untuk menguji keakuratan prediksi model. Kemudian, rekomendasi akhir untuk menentukan formula kondisi yang terbaik untuk menghasilkan rendemen biodiesel tertinggi dengan kualitas yang lolos uji standar SNI nomor 7182 tahun 2015. Dengan penetapan kondisi optimum dalam penelitian ini didasarkan pada 4 pertimbangan utama, yaitu memaksimalkan rendemen, menjaga mutu sesuai SNI, serta meminimalkan penggunaan katalis dan waktu reaksi, agar prosesnya lebih efisien secara teknis maupun ekonomi. Untuk memperkuat validitas hasil optimasi RSM tersebut, kami juga merencanakan beberapa pengujian lanjutan. Pengujian ini meliputi uji penggunaan ulang katalis atau reusability test, karakterisasi biodiesel, serta perbandingan kinerjanya pada 3 jenis minyak bahan baku. Selain itu, sifat fisik dan kimia katalis akan dianalisis secara mendalam menggunakan instrumen SEM, FTIR, dan XRD. Selanjutnya yaitu jadwal penelitian. Pada slide ini kami akan menjelaskan alur dan jadwal pelaksanaan penelitian selama 3 bulan ke depan. Penelitian dimulai dengan studi literatur, persiapan alat dan bahan, serta pembuatan katalis menggunakan limbah cangkang telur. Pada bulan pertama hingga kedua, kami melakukan produksi pembuatan biodiesel dengan proses transesterifikasi, pemisahan, beserta pemurnian biodiesel. Kami menggunakan proses transesterifikasi untuk mengubah minyak menjadi biodiesel yang berkualitas. Pada bulan kedua, kami akan melanjutkan dengan uji analisis karakteristik biodiesel, optimasi proses menggunakan software desain expert, dan validasi model dengan data hasil RSM. Bulan ketiga merupakan tahap akhir dengan penyusunan artikel ilmiah dan publikasi. Target akhir penelitian ini adalah menghasilkan biodiesel berkualitas sebagai energi terbarukan yang berkelanjutan. Sebagai penutup dari pemaparan proposal kami, slide ini merangkum target capaian serta rencana melalui rencana ini. Target utama yang kami tetapkan adalah menghasilkan model optimasi yang akurat sehingga didapatkan biodiesel berkualitas tinggi sesuai standar SNI. Kami juga ingin membuktikan bahwa katalis berbasis limbah cangkang telur ini mampu bekerja secara aktif dan stabil selama proses transesterifikasi berlangsung. Tentu, kami menyadari adanya beberapa batasan dalam rencana penelitian ini. Oleh karena itu, pengujian saat ini kami fokuskan terlebih dahulu pada parameter utama sesuai standar mutu yang berlaku. Kami harap penelitian berjalan lancar dan semoga penelitian ini tidak hanya sebatas produksi, tetapi juga mencakup emisi gas buang hingga studi kelayakan ekonomi untuk melihat potensi hilirisasi industri biodiesel ini di masa depan. Berikut merupakan lampiran daftar pustaka yang kami jadikan referensi dan rujukan utama dalam penyusunan penelitian kami.
Demikian proposal yang dapat kami sampaikan. Penelitian ini adalah langkah kecil namun konkret dalam mendukung ketahanan energi di Indonesia yang mandiri, hijau, dan berkelanjutan. Melalui pemanfaatan limbah minyak jelantah, minyak kedelai, minyak batu padi, dan juga limbah cangkang telur sebagai katalis. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.